Sudah jemput belum, Sa? Belum. Belum ya? Kalau bincang-bincang sebentar bisa? Bisa. Nah, silakan duduk, Kak. Ada apa, Bu? Ini Okta. Tadi kan waktu pelajaran Ibu tuh ya, Ibu lihat dari semua kawan-kawan kamu itu wajah Okta yang terlihat agak murung, ya. Kenapa, Okta? Sebelumnya mohon maaf, Bu. Di pelajaran Ibu saya terlihat murung karena saya masih kepikiran dengan dua pelajaran sebelumnya, yaitu IPA dan matematika. Oh, begitu ya. Jadi susah konsentrasi jadinya ya waktu pelajaran Ibu ya? Iya. Jadi sekarang kita bincang-bincang dengan Ibu ya. Untuk ininya menurut Okta tujuannya bincang-bincang kita untuk apa nih? Untuk mencari solusi biar saya lebih mengerti pelajaran IPA dan matematika. Iya, bagus, betul ya. Jadi mencari solusi ya agar nanti kedepannya Okta bisa memahami kedua pelajaran itu ya. Nah, menurut Okta selama ini pembelajarannya bagaimana? Proses belajarnya kedua pelajaran itu? Yang pertama matematika, proses pembelajarannya dikirimkan video, di dalam video di situ ada materi dan soal. Setelah kita mengerti materi, disuruh kerjakan soal. Kalau yang IPA hanya dikirimkan soal, tidak ada materi. Oh, jadi itu masalahnya ya? Iya. Jadi kalau yang IPA itu ada soalnya saja, materi tidak ada. Oh, jadi kesulitannya di situ. Iya. Kemudian kalau matematika mengapa masih sulit, kan di situ sudah ada video ya? Iya. Jadi sudah ada videonya. Isi videonya apa? Videonya Di dalamnya biasanya? Di dalamnya ada soal dan materi. Ada soal dan materi ya? Ada tidak di situ gurunya membahas soal misalnya? Contoh membahas soal? Ada. Ada ya? Nah, kalau ada, mengapa Okta masih kesulitan dengan pelajaran matematika? Karena misalnya ulangan disuruh mencari kedinding prisma. Kalau di video tersebut soalnya disuruh mencari luas prisma. Oh, jadi beda ya? Beda. Jadi soal apa? Pembahasan soal di video dengan ulangan. Ada ulangan beda ya? Nah, berarti dua masalah itu ya. Terus selain itu ada tidak gurunya memberikan yang lain misalnya ketika pelajaran? Selain dua hal tadi, misalnya memberikan video pembelajaran ya kalau matematika ya. Kalau IPA hanya memberikan soal. Ada tidak gurunya memberikan yang lainnya? Tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, jadi selama ini bagaimana Okta mengatasi masalah itu? Biasanya saya datang ke sekolah untuk menanyakan materi kepada gurunya. Jadi itu yang dilakukan. Iya. Nah, itu selain misalnya susah kan, karena susah, kemudian ada kendala lain tidak untuk memahaminya materi matematika dan IPA? Kalau tadi kan yang IPA itu tidak ada materinya ya, sehingga susah itu. Kemudian yang matematika pertanyaan ulangan dengan pembahasan soal berbeda. Nah, ada kendala lain tidak menurut Okta yang Okta rasakan misalnya selama ini ketika belajar? Apa? Misalnya kalau misalnya tidak ada kuota, saya bingung harus bertanya kepada siapa dan mencari jawaban di mana. Oh gitu ya, jadi kebingungan kalau pas lagi tidak ada kuota ya? Iya. Sama dengan Ibu, kalau Ibu tak ada kuota pun bingung Ibu ya. Jadi kalau tidak ada kuota, nah selama ini apa yang sudah Okta lakukan untuk mengatasi hal itu? Kalau tidak ada kuota, kemudian atau masih kurang paham nih, meskipun matematika sudah ada videonya. Biasanya saya bertanya kepada teman atau pergi ke sekolah janjian dengan guru kalau sudah mengumpulkan tugasnya. Itu yang Okta lakukan selama ini ya, kalau misalnya tidak ada kuota dan masih belum paham ya? Iya. Nah, sekarang untuk ininya rencana kedepannya nih, beberapa hari ke depan nih, apa yang akan Okta lakukan untuk mengatasi masalah itu? Misalnya mau apa? Untuk mengatasi. Supaya Okta paham nih, baik sedang ada kuota maupun tidak ada kuota misalnya. Nah, apa yang akan Okta lakukan? Yang saya lakukan adalah
meminta materi kepada gurunya. Oh ya, jadi meminta materi ke gurunya ya? Iya. Langsung. Terus ada lagi nggak yang bisa dilakukan? Ada. Di sekolah bagaimana? Ada sumber bacaan tidak? Ada. Di mana? Perpus. Oh, di perpus. Nah, terus bagaimana? Bisa tidak itu dimanfaatkan? Bisa. Bisa dimanfaatkan ya? Iya. Nah, jadi kalau tidak ada kuota, tinggal menanyakan ke gurunya atau pergi ke perpus ke perpustakaan, ya. mencari pelajaran sesuai soal. Sesuai dengan soal. Kemudian kalau yang untuk matematika ini bagaimana solusinya nih? Yang untuk matematika, kalau misalnya kan ini contoh pembahasannya kan tentang luas nih. Tapi ketika misalnya soal, ternyata yang tanyanya keliling. Nah, nanti untuk rencana ke depannya nih, supaya kalau ada soal, misalnya ini tetap mesti bisa dijawab dengan baik. Karena kan itu masih tetap ya, tentang prisma ya, pertanyaan di soal ulangan dengan di pembahasan soal. Nah, jadi menurut Okta, apa yang akan Okta lakukan untuk mengatasi hal itu? Saya harus memahami tentang luas prisma. Kan di situ ada rumus-rumus. Mungkin sama dengan mencari keliling prisma. Jadi harus tahu juga tentang keliling gitu. Iya. Oh iya, baik. Jadi kira-kira kapan akan dilaksanakan apa yang sudah Okta rencanakan tadi? Mungkin untuk pembelajaran seterusnya. Kapan kira-kira akan menemui gurunya? Kemudian misalnya kan ada perpustakaannya. Ya. Bisa pergi ke perpustakaan. Itu kapan kita kira-kira dilaksanakan? Waktu pengantaran tugas-tugas yang telah diberikan. Jadi waktu mengantarkan tugas ya. Karena boleh nggak ke sekolah setiap hari? Tidak boleh ya, karena kita sudah COVID. Jadi pas ketika pengumpulan tugas-tugas. Nah, menurut Okta nih, siapa yang bisa Okta minta bantuan kalau misalnya Okta mengalami kesulitan itu? Dengan gurunya. Ya. Terus siapa lagi menurut kamu? Tadi itu dengan ibu wali kelasnya. Terus siapa lagi? Ada lagi nggak yang bisa kamu ajak nih? Aduh nih aku sudah tidak ada kuota nih, misalnya. Sama boleh ke? Iya, teman-teman ya. Jadi itu setiap orang lain yang bisa kita ajak bantu ya. Nah, jadi menurut Okta bagaimana nanti kalau sudah bicara dengan ibu, perasaannya sekarang bagaimana? Lebih menyenangkan dan bisa mengatasi dua pelajaran tersebut. Iya, mudah-mudahan ya Okta ya. Jadi mudah-mudahan udah kita bincang-bincang ini nanti Okta berarti bisa, berarti kalau ada kesulitan sudah tahu ya solusinya seperti apa. Nah, jadi ibu doakan juga biar bisa apa yang sudah Okta rencanakan tadi itu ya, itu bisa terlaksana dengan baik ya. Biar sukses ya. Yo, sama-sama.